Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih selalu mengklik video ini dan kita selalu sama-sama menyimak, memantau bersama apa saja dan sejauh mana pencapaian dari sirkuit MotoGP Mandalika dari hari ke hari. Ya, sebelum kita mengelilingi 4,31 km dengan 17 tikungannya, saya mau memastikan semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat di seluruh Indonesia, dan juga dipermudah segala urusan serta dimurahkan rezeki selalu. Tidak lupa juga selalu didoakan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa kita melintas di sisi dari tikungan ke-17, langsung memantau di sini progres pencapaian dari pengerjaan di area race tower control yang sedang dipercepat untuk pondasi ataupun timbunan pondasi, serta dilakukan persiapan packaging untuk pengecoran dari tiang-tiang sebagai dinding di sini. Karena seperti yang pernah saya bagikan ke teman-teman, kalau race tower control atau control room untuk racing, untuk balapan, di sini akan dibangun menjadi 2 lantai. Jadi teman-teman bisa melihat progres sejauh ini atau di hari ini. Dan sekarang kita berada di atas jalur pit lane di antara track lane dengan area garasi pedok yang akan dibangun di sebelah kirinya nanti. Ya, persiapan untuk lampu tiang grid start juga di sini masih dilakukan pengeboran. Ya, untuk sisi pit box yang merupakan garasi dari pit di sini atau kita sebut pedok, dan lahan sudah terlihat hampir tuntas untuk rata semua. Karena kita tahu di sini akan menaungi 40 garasi dari para pembalap atau dari semua tim dan pit crew yang akan bertugas di area sini nantinya. Dan tentunya bangunannya akan dimulai di saat selesai melakukan homologasi untuk track lane sendiri. Ya, masih terpantau di sini beberapa geobrok untuk pit wall juga belum diletakkan di tempatnya yang semestinya. Sedangkan pengerjaan untuk geobrok concrete barrier di sini seperti yang sudah kita lihat dari kemarin yang belum tertata rapi, kini sudah diletakkan secara rapi dan seperti yang terlihat di depan kita. Jadi di sini nanti akan dipasangkan debris fence di atasnya dan dibuat celah seperti itu untuk jalur evakuasi dari para pembalap yang terpental dari atau yang accident dari track lane, yang keluar dari track balap maksud saya. Kemudian nanti di sini di sisi dalamnya akan didirikan beberapa tire wall atau tire barrier, kemudian ada untuk air fence juga pengaman. Kemudian di sini kita memantau di sisi bawah drainase Haraton Pasar Fix Super 100 yang sudah dikoreksi namun belum dilakukan penimbunan. Kemungkinan akan dilakukan di saat pengaspalan lapisan yang kedua sebagai pengisi dari celah yang sudah dikoreksi. Dan pengerjaan area rumput untuk sementara di sini sudah diratakan hampir menuju ke tikungan yang pertama. Nanti di sisi kiri di bagian dari tanah ini juga akan menjadi area verge dan akan dilakukan pengaspalan seperti di sisi kiri dari track lane, ada rumput, ada verge ya, seperti itu. Ya, masih kita menggunakan kamera udara yang lain ya, Mavic Pro DJI 1 Mavic Pro. Di sini kualitas atau resolusi bisa dibilang tidaklah sama dengan Mavic 2 Pro yang biasa saya terbangkan untuk melintas di atas sirkuit MotoGP Mandalika. Tapi saya berharap semoga masih pantauan kita masih bisa terlihat jelas dari segala titik yang kita soroti dengan kamera udara di sini. Dan inilah tikungan yang pertama di sirkuit MotoGP Mandalika. Berbelok kanan, kita berada di atas jalur run off aspal yang ada di sisi kiri dari track lane. Dan di sini sedang melakukan evaluasi juga, sedang melakukan pengambilan data bagaimana hasil dari pengaspalan untuk run off aspal, dan nantinya akan dilakukan pengaspalan tahap keduanya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau run off aspal akan diaspal 2 lapis, tapi di track lane sendiri akan dilakukan 3 lapis. Jadi masih 2 lapis lagi yang harus dilakukan di track utama. Ya, kita melihat di sini progres dari pembuatan curve yang ada di sisi kiri dari track lane.
belum tersambung menuju ke tikungan yang kedua. Ya, untuk curve sendiri tidaklah mulus seperti track lane ataupun service road. Curve itu seperti bergerigi ya, dari bahan beton yang sudah dibuat. Kemudian di sisi kanan dari trek tikungan yang ke-1 ke-2 ya, melihat beberapa teman-teman di sini masih melanjutkan pengerjaan untuk tiang-tiang dari pagar pengaman ya yang ada di sisi kanan dari service road sebelah kanan. Dan nantinya juga akan dilakukan pengaspalan di kiri kanan track lane, yang kanan merupakan verge dan di kiri merupakan run off aspal dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat. Ya, di sisi kanan tikungan yang kedua sudah terlihat penanaman rumput yang sudah selesai di sini, tinggal melakukan penyiraman yang konsisten supaya makin hijau dan segera tumbuh subur seperti di titik yang lain. Dan nantinya juga akan dilakukan pengaspalan di sisi kiri dari service road sebelah kanan. Disinilah nanti untuk jalur long lap penalty, yang mana sebenarnya merupakan run off aspal dari sisi kanan di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Dan kita sudah melewati tikungan yang keempat. Di depan kita merupakan tikungan yang kelima berbelok ke arah kanan. Masih pengerjaan di sini, belum ada perubahan. Dan juga hamparan gravel bed juga akan dilakukan nanti setelah selesai melakukan proyek di sisi selatan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Karena di area gravel bed di sini terlihat sekali belum dihamparkan yang ada di sisi kiri dari service road. Maksud saya dari sisi run off aspal yang ada di sebelah kiri dari track lane. Dan juga masih bak kontrol yang belum dibuatkan penutup di samping kiri sini. Ya, dari sini kita pantau sebuah mobil mixer ya di tengah zona sirkuit sedang melakukan reverse untuk menyuplai campuran dari beton yang sudah disiapkan untuk pembuatan bak kontrol yang ada di depan sini. Ya, sudah kita bahas mengenai bak kontrol kemarin ya, untuk menjaga kebersihan atau menyaring kotoran yang masuk melalui drainase roton ataupun drainase yang lainnya, sehingga tidak ada terjadinya istilah penyumbatan di hari yang lain nanti. Dan ini untuk menjaga trek supaya tidak ada genangan air ataupun banjir. Dan terlihat semakin menipis ya jumlah concrete barrier yang di atas service road sebelah kiri di sini, karena sudah didistribusikan atau sudah dibawa ke letak atau lokasi mereka. Kemudian di sini sudah penyelesaian dari debris fan di atas concrete barrier, tinggal melakukan penyelesaian bak kontrol yang ada di area gravel bed di sisi kiri dari track lane di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Dan untuk area run off aspal juga di sini belum dilakukan penyempurnaan dari subbase maupun prime coat dan pengaspalannya yang melintas di atas tikungan yang ke-7 sampai ke tikungan yang ke-9 melalui atas tunnel 2. Kita lanjutkan pantauan di sini ke tikungan yang berikutnya. Sudah makin ditambah untuk lahan di mana penanaman rumput di sisi kanan dari tikungan yang ke-9 menuju 10. Dan juga nanti area verge di sisi kanan track lane juga akan dilakukan penyempurnaan subbase dan dilakukan pengaspalan seperti yang kita lihat di sisi kanan dari service road sebelah kiri. Karena nantinya di sini akan menjadi jalur evakuasi para pembalap sekaligus lokasi di mana diletakkan tire wall atau tire barrier, kemudian air fence sebagai pengaman dari benturan yang terjadi sekiranya para pembalap yang terpental dari lintasan utama. Ya, tikungan yang ke-10 ini sangat mempesona ya, dari sisi manapun kita ambil angle untuk mengambil visual, baik itu dari tikungan ke-9 ataupun dari sisi luar Laguna begini. Ya, benar-benar sirkuit yang indah yang Indonesia miliki di sini, karena berada di pinggir pantai dan jarak hanya 150 meter dari bibir pantai di depan sana. Dan kita berada di atas service road sebelah kiri menuju ke tikungan ke-11 ya.
Ya, alat kren biru di sini masih membantu untuk menata beberapa concrete barrier dengan debris fence di sepanjang surface road sebelah kiri menuju tikungan yang ke-11 dan hampir menuju ke tikungan yang ke-12, dan dibantu oleh para pekerja yang di bawah untuk melakukan pengikatan dari concrete barrier dan membantu meletakkan lebih rapi atau mengarahkan kren untuk memposisikan di mana harus dilepas untuk concrete barrier tersebut. Dan begitu juga di sebelah kiri dari tikungan yang ke-12 kita melihat hal yang sama, namun tidak menggunakan kren yang besar seperti kren biru barusan. Dan kita berbelok kiri di sini di tikungan yang ke-12. Bisa kita pantau sejumlah alat berat di sini masih melakukan penimbunan, di mana pipa-pipa yang diinstal atau dilakukan instalasi sebagai jalur buang dari drainase. Kemudian di sisi kiri dari tikungan yang ke-13 sudah hampir terlihat selesai penyambungan dari service road sebelah kiri di pojok barusan. Ya, entah satu minggu ini semoga saja bisa terlaksana untuk relokasi lahan yang ada di depan kita. Masih terlihat sejumlah rumah dari warga yang masih tinggal di zona tengah sirkuit di sini agar segera tersambungnya untuk service road sebelah kanan, yang mana sudah terlihat sekali pengaspalan dilakukan pada 2 hari yang lalu, dan juga timbunan-timbunan gravel bed di sini sudah siap dilakukan perataan atau penghamparan, dan juga pemadatan untuk service road sebelah kiri di tikungan yang ke-13 hampir sempurna dan segera dilakukan prime coat untuk pengaspalan yang dijadwalkan besok atau besok sore. Ya, kita kembali ke sisi kanan juga untuk service road sebelah kanan. Nantinya akan ada tribun panjang teman-teman di sisi kanan dari service road ini. Ya, melihat ke depan sudah disiapkan pagar pengaman yang sudah digali dan disiapkan untuk pengecoran tiang-tiang atau pondasinya. Ya, kita melanjutkan ke tikungan yang ke-14. Di sini juga mulai masih penyambungan dari hamparan sabes di service sebelah kanan. Untuk di sisi kiri kalau kita perhatikan area rumput dan area gravel bed juga sudah hampir tuntas menuju ke alat berat yang menyiapkan galian badan jalan yang sudah dilakukan perkerasan untuk service road sebelah kiri di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 yang ada di depan sana. Ya, di sini belum ada kelanjutan dari penghamparan gravel bed karena masih ada titik yang belum tuntas dari pengerjaan jalur pipa buang, jalur buang untuk drainase sorotan maksud saya. Tapi di sini sudah disiapkan untuk beberapa subbase yang disiapkan sebagai verge dan ditanami rumput nanti, dan juga terlihat untuk persiapan jarak sedikit untuk curve yang ada di sisi kanannya nanti seperti ini. Jadi ada curve yang seperti Cicane ya, tikungan Cicane menuju ke tikungan yang ke-16 dan berbalik ke tikungan yang ke-17. Dan juga di sini pengangkutan gravel bed juga terus dilakukan agar segera dihamparkan di sisi kiri dari tikungan yang ke-16. Dan kita akan berbelok kanan di tikungan yang ke-16 di depan sini. Ya, dari sini kita bisa melihat pagar pengaman yang sudah berdiri rapi di sisi kiri dari service road sebelah kiri menuju masuk ke jalur pit lane, dan sudah digelarnya geotekstil sebagai area gravel bed yang ada di sisi kiri dari entry point untuk pit lane. Sedangkan area rumput juga sudah mulai ditanami hampir sepertiga dari area yang ada di sebelah kiri tikungan yang ke-17. Ya, kita akan melakukan shortcut dulu menuju ke area di mana pit box, di mana pedok, di mana race control, dan juga hospitality suite atau kita singkatnya convention exhibition yang akan dibangun di belakang area pedok sini. Ya, penimbunan atau penambahan dari subgrade terus dilakukan sebagai lantai dasar atau sebagai pondasi nantinya. Ya, untuk jalur kaplingan menuju sisi timur atau menuju entry di bagian tunnel 1 juga akan segera dilaksanakan. Dan pemadatan terus diselesaikan di sini sekaligus penyiramannya
hanya di titik sebelah kiri sini tidak dilanjutkan pengerjaannya karena masih menunggu penyelesaian dari peletakan untuk box culvert di area pengendali banjir atau drainase pengendali banjir yang ada di sisi kiri dari jalan provinsi di depan kita. Ya, jalur akses dipindahkan dulu ke sisi tengah di sini untuk para warga yang melintas menuju ke timur zona sirkuit. Dan kalau kita perhatikan sejumlah box culvert di sini mungkin akan memakan waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan semua box culvert yang akan diletakkan di bawah sini. Jadi pengendali banjir di sini fungsinya menjaga agar sirkuit tidak kebanjiran. Karena kita tahu di sekelilingi sirkuit di sini merupakan perbukitan yang bisa saja mengalirkan air yang sangat deras seperti yang pernah kita jumpai pada Januari akhir tahun lalu ya. Maksud saya Januari 31 di tahun ini pernah terjadinya banjir karena area atau titik sinilah yang belum selesai dilakukan pada waktu itu, dan nantinya jalan aspal ini juga akan diturunkan, tidak membentuk sebuah tanjakan walaupun tanjakan yang tidak terlalu terjal, tapi akan dibuat merata seperti posisi atau level dari jalan raya yang ada di depan sini. Ya, kita sudah melewati satu lap putaran dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan inilah reportase yang bisa kita lakukan bersama di hari ini. Ya, tinggal beberapa konkret barrier di atas surfacer sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju 16 belum didistribusikan ke lokasi mereka. Mungkin sekian dulu reportase saya buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dari narasi maupun visual yang saya sajikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.